Ternak ayam kampung itu sebenarnya cuman bikin rugi, habis modal, nggak ada hasil, pemasarannya susah, harga pakannya mahal. Jadi pendeknya nggak ada yang positif untuk ternak ayam kampung ini. Benar nggak statement ini, bos? Oke, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bosku. Kembali lagi bersama saya di sini, SEO Bakal Peternak. Di video kali ini sebenarnya saya hanya ingin bersharing tentang potensi apa saja yang bisa kita dapat dari ternak ayam kampung. Karena mengingat banyak sekali peternak yang gagal, bahkan bisa dibilang gagalnya itu nggak sedikit, bos. Hancurnya, ruginya itu nggak sedikit. Nah, oke, kita akan ulas tuntas. Kalaupun ada untungnya di mana, kemudian kalaupun memiliki potensi untuk bisa kita kembangkan, itu dari segi apa? Benar nggak ternak ayam kampung ini memiliki potensi untuk bisa kita jadikan sebagai sumber penghasilan, bahkan bisa jadi sumber penghasilan utama? Oke, kita langsung saja ke materi. Tetapi sebelum itu jangan lupa like video ini ya, bos. Sekiranya bisa memberikan manfaat buat kita semua. Ternak ayam kampung ini seperti yang pernah juga saya singgung-singgung, memang tidak secara detail. Ternak ayam kampung ini memiliki banyak sekali potensi, bos, untuk bisa kita jadikan sebagai sumber penghasilan. Yang pertama dari segi ketahanan. Jadi pertama, peternakan ayam kampung ini memang sudah lama sekali sejak dikembangbiakkan secara konvensional, bahkan dari nenek moyang kita dulu melakukan budidaya ternak ayam kampung ini secara sederhana, secara konvensional lah kalau bisa kita bilang. Jadi seiring berkembangnya zaman, peternakan ayam kampung ini mulai dikelola secara lebih modern. Dan seiring juga dengan berkembangnya peternakan ayam kampung ini, khususnya peternakan ayam kampung ini, maka berkembang jugalah ilmu tentang bagaimana cara beternak ayam kampung. Yang saya tahu, sukses itu pasti ada ilmunya. Jadi untuk bisa kita berhasil di peternakan ayam kampung ini terbuka luas sekali jalannya, bos. Kenapa? Karena ada ilmunya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kalau kita mau beternak ayam kampung ini kemudian dijadikan sebagai sumber penghasilan itu merugikan dan tidak, itu hanya omong kosong atau hanya hoak belaka. Saya nggak tahu ini yang ngomong ini apakah pernah mencoba atau pernah mencoba tetapi salah kemudian gagal, atau mungkin hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda saja. Karena pada prinsipnya, bos, selama itu ada ilmunya, berarti selama itu juga ada jalannya untuk kita bisa berhasil di agrobisnis, khususnya di peternakan ayam kampung ini. Kenapa tidak, bos? Ilmunya pasti ada saja. Kalau sampai nggak percaya, sampean silahkan simak hampir 350 video bakal peternak, dan kalau sampean aplikasikan, insya Allah peternakan sampean akan jalan dan menguntungkan. Bukan hanya jalan, bos, menguntungkan. Kemudian yang kedua, ternak ayam kampung ini bisa dikelola oleh semua umur, dari anak-anak sampai orang tua, bahkan pria dan wanita. Kenapa? Karena sistemnya mudah, sederhana. Banyak peternak-peternak yang dari kalangan ibu-ibu, kaum wanita, yang juga tidak kalah dari kaum pria, yang mengisi waktu luangnya mengurus rumah tangga, memanfaatkan waktu luangnya di belakang rumah, di samping rumah, untuk mengelola peternakan ayam kampung. Walaupun skalanya mungkin puluhan ekor, ratusan ekor, nggak masalah, bos. Karena yang dilihat itu bukan berapa jumlah populasinya, karena populasi ini bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi nggak usah khawatir sampean bahwa oh ayam saya masih sekian, saya bukan peternak. Selama sampean masih ternak ayam, walaupun itu sepasang, ya sampean peternak ayam, bos. Jadi karena mudahnya ternak ayam kampung ini bisa dijalankan oleh semua umur,
dari anak-anak hingga orang tua, bahkan bukan hanya pria tetapi juga wanita atau kaum ibu-ibu lah. Oke, itu yang kedua, bos. Kemudian yang ketiga, ini juga yang sangat riskan, penyakit ayam. Penyakit ayam itu pasti ada obatnya, bos. Pasti ada obatnya. Kemudian yang kedua juga pasti ada cara pencegahannya. Selama itu masih ada solusinya, berarti masih besar peluang kita untuk menjalankan peternakan ayam kampung ini. Bahkan bisa dijadikan sumber penghasilan utama. Kita memelihara ayam ini, bos, paling lama hanya 3,5 bulan. Itu yang khusus ayam kampung asli. Sudah bisa panen, sudah bisa menghasilkan uang. Jadi boleh dikata, selama itu masih ada cara pencegahannya, selama itu masih ada cara mengobatinya, maka penyakit ayam dari yang paling ringan sampai yang paling parah itu masih bisa kita tangani. Berarti masih ada jalan dong potensi kita untuk membangun sumber penghasilan di peternakan ayam kampung ini. Kecuali tadi kalau dia wabah, penyakit yang sekali menyerang itu nggak bakalan ada sembuhnya. Ya memang, contoh nih, sampean baru buka peternakan dengan memakan biaya 50 juta, hasil pinjam bank pula, hasil ngutang pula. Begitu dibangun kandangnya, ya kan, baru berjalan 2 bulan 3 bulan, habis dihajar wabah. Satu kandang habis, satu peternakan habis. Kemudian sampean menjudge bahwa ternak ayam kampung ini cuma bikin rugi. Ya memang bikin rugi, kenapa? Karena sampean tidak melakukan pencegahan sejak dini. Ilmu peternakan itu, bos, kompleks. Sampean harus mempelajarinya step by step dari semua tahapan umur, tahapan usia. Nggak bisa sampean cuman belajar memelihara deoseto sementara ayam ini terus bertumbuh menjadi ayam remaja, menjadi indukan. Ya nggak bisa, bos. Jadi harus semua tahapan umur sampean harus kuasai bagaimana cara merawatnya. Ini penting. Kemudian bagaimana cara mencegah agar kandang kita itu tidak diserang oleh wabah virus yang mengakibatkan peternakan kita itu mati massal satu kandang. Jadi wajar kalau sampean kemudian gagal, kemudian lantas menganggap bahwa ternak ayam kampung ini cuman bikin rugi. Ya yang rugi kan sampean, bos, peternak lain kan belum tentu, karena sampean tidak melakukan tindakan pencegahan. Yang sering saya katakan bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati, bos. Karena kalau ayam ini sudah sakit, sulit buat normal, bos. Kalau kandang kita sudah bermasalah, butuh waktu untuk bisa kembali normal kandang kita itu. Makanya jangan sampai bermasalah baru sampai mau tangani, lakukan pencegahan. Pencegahan yang sering saya ungkap, bahkan saya ulas dengan detail di video-video bakal peternak itu, bos. Sederhana semua, nggak ada yang sulit kok. Sampean boleh buka lah di playlistnya, di playlist tentang jamu herbal ayam, di playlist tentang bagaimana manajemen perawatan, di playlist pakan ayam. Lengkap, bos, saya kupas di sana dan tidak ada yang menyulitkan. Jadi poin yang ketiga tentang penyakit ayam, pasti ada cara mengobatinya, pasti ada cara untuk mencegahnya. Jadi masih punya potensi untuk bisa kita kembangkan. Oke, kita masuk yang keempat. Kita sharing santai aja nih, bos, ya. Yang keempat, pakan ayam. Harga pakan ayam yang kian hari kian naik. Kemudian masa panen tidak didukung oleh masa panen yang cepat. Bahkan sekarang ini lagi getol-getolnya, lagi dikembangkan ras ayam hasil persilangan supaya bisa panen cepat. Jujur secara pribadi saya tidak melirik ke arah supaya bisa panen cepat, bos. Saya mending normal saja. Bahkan di awal-awal dulu saya beternak hanya ternak ayam kampung asli yang panennya 3 bulan, 3,5 bulan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya nggak terlalu pusing tentang itu. Yang saya cari solusinya adalah bagaimana caranya dengan waktu panen yang lama tetapi kos pakan kita bisa lebih sedikit. Bukan malah ngepus ayam, mengakali ayam supaya cepat besar. Itu adalah solusi yang menurut saya benar. Kenapa? Ya kalau kita sadar bahwa harga pakan kian naik, ya jangan berikan pakan full 100%. Ya merongos sampean, bos. Walaupun sampean sultan sekalipun,
nggak bakalan nemu hitungannya, nggak bakalan ada ujungnya, nggak bakalan ada lebihnya. Jadi bagaimana cara ngakalinnya? Di video bakal peternak itu ada saya simpan dalam playlist pakan ayam. Di sana komplit, bos. Itu kombinasinya dengan playlist fermentasi. Kenapa erat kaitannya dengan fermentasi? Jadi pakan ayam alternatif ratusan jumlahnya, bos. Mulai dari sumber protein hewani sampai sumber protein nabati, banyak tersebar. Dan bahkan bisa kita dapatkan secara gratis. Kemudian yang kandungan vitamin mineralnya juga banyak, itu banyak sekali, bos. Kaya akan kandungan vitamin dan mineral itu banyak sekali. Kemudian yang kaya akan kalsium bisa kita buat sendiri. Lantas kalau kita sudah tahu caranya, sumber dayanya juga ada di daerah kita, berarti pakan ayam yang mahal, harga pakan ayam yang mahal sudah bukan masalah lagi. Jadi ternak ayam kampung ini tetap bisa kita punya potensi untuk bisa kita kelola kan, bos. Tidak ada alasan buat kita mengatakan bahwa harga pakan mahal. Kalau harga pakan mahal ya gunakan pakan alternatif dong. Kemudian cara dan teknik pemberiannya itu sudah ada, saya share juga bagaimana cara menghitung kandungannya. Kandungan ampas kelapa berapa, kemudian dikombinasi dengan karbohidrat dengan yang berasal dari jagung berapa, kemudian beri konsentrat, kemudian campurkan jamu-jamuan, kemudian ditambah lagi. Banyak, bos, bungkil-bungkilan aja banyak sekali, dari bungkil sawit, bungkil kelap, bungkil kedelai, kemudian ampas ya, sisa limbah tahu, kemudian kelapa, banyak sekali. Jadi nggak ada alasan kalau sampai mengatakan bahwa harga pakan mahal. Nah, supaya pakan alternatif ini kemudian bisa dicerna oleh ayam, kemudian kualitasnya juga bisa lebih baik, kemudian lagi daya simpannya bisa lebih lama, gunakan teknik fermentasi. Makanya seperti sudah saya sharingkan, bahkan saya buatkan playlist khusus di channel Bakal Peternak. Jadi buat sampean yang mungkin masih baru dan kemudian melihat video ini, jangan lupa sampean subscribe channel Bakal Peternak New. Di sana nanti secara semi live saya akan jabarkan satu persatu. Bahkan saya bisa menjawab komentar-komentar sampean, permasalahan-permasalahan sampean bisa saya jawab secara semi live. Oke, bos, itu poin yang keempat. Kita lanjut poin yang kelima. Pemasaran susah, harganya murah, dimainin sama pengepul. Kemudian lagi apa? Apalagi masalah pemasaran. Sampai komen di bawah, bos, kalau ada lagi. Saya juga sudah ungkap bagaimana cara paling mudah untuk memasarkan ternak ayam kampung kita ini. Ingat, bos, pelanggan itu bukan tidak mau beli, tetapi dia hanya belum tahu saja bahwa kita punya peternakan, kita punya kandang, dan kita jual ayam. Mereka cuman belum tahu. Jadi tugas kita sebagai pemilik dari usaha ini untuk memberitahu mereka. Lewat mana? Lewat jalur promosi. Promosi boleh sampai melalui cerita sampean, kemudian boleh titip informasi itu ke teman-teman sampean, kemudian boleh menggunakan media visual seperti selebaran atau apapun itu namanya, brosur-brosur. Bisa. Bahkan di sosial media sudah lengkap sekarang. Bahkan boleh dikata manusia sekarang, bos, hampir 24 jam waktunya itu habis digunakan untuk memantau sosial media. Jadi gunakan sosial media itu sebagai tempat untuk memperkenalkan peternakan kita, supaya orang-orang pada tahu bahwa kita itu jual ayam. Nggak susah, bos, yang penting promosi aja. Yang namanya teknik pemasaran itu bagaimana menarik minat pelanggan ini, pelanggan yang baru ini, supaya mau beli tapi besok beli lagi. Orang alasan membeli lagi itu, bos, ada dua. Pertama, karena barangnya bagus. Kedua, karena dia murah. Kalau sudah barang bagus kemudian harganya murah, orang pasti beli lagi dan beli lagi. Dan yang pasti sampai nanti akan dihubungi lagi. Dan bertahap, nanti sampai naikkan, entah naik 20.000, 25.000. Naiknya bertahap, jangan langsung naik banyak. Ingat, bos, kalau sampai sistem jual memasarkan ayam ini dengan harga yang fantastis, seolah-olah sampai tahun depan mau naik haji, ya berat, bos, orang nggak bakalan beli lagi. Syukur-syukur kalau ada transaksi pertama kali. Kalau baru dengar harga sampai aja udah kabur duluan, gimana?
Jadi penting sampai menguasai juga trik dan teknik memasarkan. Dan ini sudah saya buatkan beberapa video khusus pemasaran. Nggak usah khawatir bos, di bakal peternak ini khusus pemula, itu komplit ilmunya. Ya, tinggal bagaimana sampean memahami dan mencerna. Jangan baru lihat judul, baru lihat thumbnailnya sudah mengambil kesimpulan. Salah besar bos. Kalau kita benar-benar serius belajar, kita pantengin videonya dari pertama sampai akhir. Ilmunya sebenarnya ilmu dasar dari beternak ayam kampung ini, apalagi khusus pemula. Kuncinya disiplin, kemudian tetap konsisten walaupun lagi ada masalah. Musim hujan, pancaroba itu sebenarnya nggak ngaruh bos, jujur aja. Musim hujan, musim pancaroba itu hampir tidak berpengaruh dengan kandang saya. Kenapa? Karena saya sudah punya caranya untuk mencegah. Ini bos, setiap hari hampir nggak ada matahari, kelembaban selalu tinggi. Tapi di bawah itu saya pastikan tidak ada kotoran yang menumpuk. Kemudian saya pastikan juga dia selalu kering. Dan juga tidak lupa selalu saya berikan asupan jamu-jamuan. Kemudian saya berikan pengaplikasian fumigasi pengasapan. Jadi kalaupun ayam peternakan di sekitar saya di sini, di lokalan sini semua pada semaput ayamnya, ayam saya waras-waras saja bos, aman-aman saja. Kenapa? Karena saya selalu melakukan pencegahan itu. Dalam saya masukkan semua hal-hal yang wajib dilakukan, walaupun caranya sederhana, itu saya masukkan wajib untuk dilakukan. Dan secara konsisten saya lakukan setiap hari. Jadi wajar lah bos kalau kandang bakal peternak itu angka kematiannya kecil. Saya nggak bilang nggak ada yang mati, tapi kecil. Jadi 5 poin ini yang berupa gambaran buat sampean bahwa ternak ayam kampung ini punya potensi bisa kita kembangkan menjadi sumber penghasilan, bukan hanya sampingan tetapi juga kalau dikelola dengan serius secara lebih profesional, dia akan bisa menjadi sumber penghasilan utama. Terus kemarin saya ada membuat satu video tentang bagaimana cara bisa mendapatkan penghasilan 2 juta per minggu. Loh, itu bukan omong kosong bos, bukan hoax, itu beneran itu. Kuncinya sampean harus punya siklus penjualan ayam minimal itu 30 sampai 50 ekor per minggunya. Per minggunya loh. Ya, perlu dicatat, per minggu sampean punya siklus penjualan setiap minggu itu 30 sampai 50 ekor. Berarti sampean punya ayam harus banyak dong. Jadi ini banyak komentar negatif di video itu, sampai mengatakan bahwa saya seolah-olah saya menjerumuskan, ya kan? Nggak ada saya niat menjerumuskan bos. Nggak mungkin bakal peternak bisa sebesar ini kalau bukan dari dukungan sahabat bakal peternak dan rekan peternak seluruh Indonesia loh yang nonton. Kalau saya memang niat menjerumusin, ya kan, seolah-olah saya menjerumuskan, padahal saya hanya menuntun begini loh caranya supaya ayam sampean itu berkembang, begini loh caranya supaya populasi sampean itu cepat banyak. Kalau sudah peternakan sampai itu populasinya banyak, kemudian terjadi penjualan, siklus penjualan 30 sampai 50 ekor per minggu, kira-kira nemu nggak bos 2 juta per minggu itu? Ya nemu. Kemudian ada lagi yang bilang, itu sudah termasuk harga pakan nggak? Ya belum lah bos. Makanya sampean, saya selalu katakan, kalau sampean mau peternakannya untung, mau peternakannya bisa bertahan, sampean harus pandai-pandai melakukan manajemen, harus lebih cerdas untuk memanajemeni pakan sampean. Sampean harus bisa menekan angka operasional pakan itu hingga 70% kalau perlu, penggunaan pakan pabrik itu. Jadi idealnya sampean menggunakan pakan pabrik itu hanya 30% dari total keseluruhan pemberian pakan di kandang sampean. Artinya kalau sampean menggunakan konsentrat saja cukup 30%. Karena aturannya untuk konsentrat aja 30 sampai 35%. Itulah alasannya peternak cerdas itu adalah peternak yang mampu mereduksi penggunaan biaya pakan itu hingga 70%. Jadi itu maksudnya bos. Oke. Jadi saya rasa
Tidak ada alasan lagi buat sampean itu untuk tidak ternak ayam kampung, dan tidak ada alasan lagi buat haters nih, orang-orang yang punya mindset negatif tentang ternak ayam kampung. Saya juga maklum kalau beliau mengatakan bahwa ternak ayam kampung ini beginilah, begitulah. Ya mungkin beliau itu nggak tahu ilmunya, tapi sudah nekat ternak skala besar kemudian rugi. Sukses itu pasti ada ilmunya, bos. Dan ilmu di bakal peternak itu pelan tapi pasti. Sampean kalau mau pakai ilmu kemaru, ilmu instan di bakal peternak itu nggak ada ilmunya, bos. Saya nggak berani kasih ilmunya supaya instan. Bahkan kalaupun sampean punya modal gede pun, saya nggak berani kasih ilmunya. Kenapa? Karena kalau sampean pemula itu rentan sekali buat sampean untuk melakukan kesalahan, sehingga kesalahan sedikit saja itu bisa membuat sampean rugi besar. Bayangin loh kalau modalnya aja dari ngutang. Makanya saya di salah satu video saya itu, saya mengharamkan untuk ngambil utangan untuk membangun usaha, apalagi usaha ternak ayam kampung ini. Oke bos, jadi mungkin itu saja dulu sharing-sharing kita kali ini. Semoga bakal peternak bisa terus memberikan manfaat, memberikan motivasi, inspirasi buat sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri. Jadi jangan lihat dulu jumlah populasinya berapa, yang penting sampean tekun, disiplin, dan terus mau belajar. Peternakan sampean lambat laun juga akan menjadi besar. Sekian dari bakal peternak kali ini, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari bakal peternak.